Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Argi Ahdan Rifa, NIM 1911501599. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian saya dengan judul Implementasi Metode Pro-Chaining pada Sistem Pakat Berbasis Web untuk mendiagnosa penyakit THT pada klinik tomang. Baik, pertama itu adalah pendahuluan. Nah, penelitian di sini adalah klinik tomang itu adalah satu fasilitas kesehatan yang salah satunya menangani penyakit THT yang terletak di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Penyakit THT ini terbagi dari 3, yaitu penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan. Bagaimana hasil dari wawancara dengan Dr. Fadil Rasad selaku dokter spesialis THT mengatakan bagaimana pengunjung dan pasien itu belum memahami bagaimana gejala yang dialami. Nah, dengan kendala seperti itu, terdapat permasalahan dalam klinik tomang itu, yaitu adalah terbatasnya operasional dari klinik tomang dan banyaknya pasien di dalam klinik. Nah, dibutuhkanlah sebuah sistem pakar untuk menentukan penyakit THT itu dengan menggunakan metode Pro-Chaining dan algoritma depth first search. Selanjutnya, nah ini adalah tahapan metode penelitian yang dilakukan selama pengerjaan. Yang pertama itu adalah pemecahan masalah, yang kedua studi literatur, pengumpulan data, identifikasi masalah, analisis sistem, perancangan software, dilanjutkan dengan implementasi, pengujian black box, dan kesimpulan akhir. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu sistem pakar. Sistem pakar itu adalah software atau perangkat lunak yang menggunakan proses pemikiran manusia untuk menyelesaikan masalah dengan cara atau mirip dengan yang dilakukan oleh pakar. Nah, dengan mencocokkan pengetahuan dan metode yang digunakan oleh seorang praktisi dokter. Nah, karena di sini adalah THT, maka ini adalah praktisi THT. Nah, ini adalah metode dan algoritma yang digunakan yang diimplementasikan dalam sistem pakar. Itu yang pertama adalah Pro-Chaining. Pro-Chaining adalah metode pelacakan ke depan yang dimulai dari kumpulan fakta-fakta untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau hasil dari akhir konklusi tersebut. Dimulai dari fakta pertama, dilanjutkan dengan fakta selanjutnya dengan pencocokan. Nah, hingga sampai dengan kesimpulan yang nantinya akan dieksekusi. Jika tidak ada fakta yang tidak sesuai, maka proses eksekusi akan berhenti. Nah, selanjutnya itu adalah algoritma depth first search, yaitu penelusuran yang menggunakan pohon keputusan dalam menemukan sebuah solusi. Proses DFS ini dimulai dari node awal atau root node dari pohon keputusan yang dimulai dari atau level dari kiri ke kanan hingga sampai dengan ke bawah, yaitu adalah sebuah solusi atau kesimpulan. Nah, ini adalah sequence. Nah, sequence ini masuk dalam decision tree. Tapi di sequence ini adalah pembeda dari node yang ganda. Di sini kita bisa lihat adalah G8 ada node yang ganda. Akan tetapi G8 ini pemiliknya berbeda. Tentu seperti baju. Baju itu kan tentu memiliki nomor seri. Nah, tentu walaupun modelnya sama, desainnya sama, tetapi itu memiliki nomor seri yang berbeda. Nah, seperti inilah sequence dalam pohon keputusan. Nah, pemiliknya berbeda, ada P2 dan P3. Nah, ini adalah cara pengambilan data yang dilakukan selama penelitian, itu adalah dengan metode langkah studi literatur, itu dengan referensi dari buku ilmu kesehatan THT dan jurnal. Yang kedua adalah metode wawancara, di mana wawancara itu adalah Dr. Fadil Rasad, seorang pakar kesehatan penyakit THT di klinik tomang. Nah, ini adalah sebuah pohon keputusan dari salah satu dari THT ini. Nah, inilah sistem pakar telinga. Nah, untuk THT sendiri ini ada 3 pohon keputusan, telinga, hidung, tenggorokan. Tapi saya akan tampilkan yang hanya telinga saja. Di sini kita lihat ada penyakit P2, yaitu otitis media, di mana dimulai dari G4, G6, G7, dan berakhir di G9. Nah, sequence itu adalah pembeda dari G6 dan ini. Nah, inilah pembedanya. Karena banyak sekali not yang sama, maka dibuatlah sebuah sequence. Oke, nah DFS itu adalah dari kiri ke kanan. Nah, jika tidak mengalami G1, maka dia akan mencoba ke G6. Ini adalah algoritma dari DFS. Jika datanya sama, sesuai aturan Pro-Chaining, maka sampai ke sebuah kesimpulan. Nah, ini adalah pengujian aplikasi dari hasil dari sistem pakar. Ini adalah berisi dari data diri pasien. Ini adalah pemeriksaan yang nantinya dipilih apakah dia memiliki telinga, hidung, tenggorokan. Jika dia memilih telinga,
maka akan muncul gejala telinga. Nah, ini adalah gejala-gejalanya, ini adalah penyakit yang sudah sesuai yang dipilih oleh pasien, itu adalah otitis media. Di sini adalah tahap pemeriksaan yang akan nantinya dilakukan oleh dokter selama nanti pengecekan. Nah, ini adalah obat, informasi obat juga. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari sistem pakar ini. Nah, yang pertama, sistem pakar fraud chaining dalam diagnosis penyakit hati ini memberikan pendekatan yang lebih efektif antara pasien dan dokter dengan mengidentifikasi dari penyakit dan berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien. Nah, dengan penggunaan yang tepat dan pemeliharaan yang baik, sistem pakar ini dapat menjadi alat yang dapat membantu dokter untuk memberikan penanganan atau pengobatan yang baik untuk pasien dengan penyakit hati ini. Yang kedua, sistem pakar diagnosa penyakit TT ini mendapatkan hasil output yang sudah sesuai dengan kebutuhan pasien dan user saat menganalisa. Nah, yang ketiga, sistem pakar ini dapat membentuk rule dan alur hasil diagnosa dengan melalui metode fraud chaining dan pencarian algoritma DFS ini untuk mendapatkan hasil diagnosa. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.